Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah analisis laporan keuangan. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Gita Fitri, lalu ada Sinta Eka, dan Zefrin. Pertama-tama kita akan membahas mengenai soal dan jawaban dari latihan chapter 8. Chapter 8 sendiri itu materinya tentang Return on Invested Capital and Profitability Analysis. Kita masuk ke exercise pertama, yaitu exercise 8.3. Soalnya informasi keuangan yang dipilih dari Scientex Corporation itu di bawah ini. Yang pertama ada omset NOA. NOA itu adalah net operating asset atau aset operasi bersih. Di sini diketahui rata-rata NOA sama dengan NOA yang berakhir, itu sebesar 2. Lalu margin NOPAT sama dengan 5%. NOPAT itu net operating profit after tax. Yang ketiga ada ratio leverage. NFO rata-rata. NFO itu net financial obligation atau ekuitas umum rata-rata itu sebesar 1,786 dan spreadnya itu 4,4%. Perintahnya yang A hitung laba atas aset operasi bersih atau RNOA. Yang B hitung laba atas ekuitas biasa menggunakan 3 komponen utamanya. Yang C menganalisis agregasi pengembalian ekuitas umum. Apa yang dimaksud dengan keuntungan leverage dalam presentase pengembalian yang diperoleh dari ekuitas umum? Untuk jawabannya, untuk yang A itu ada RNOA itu 2-nya itu dari omset NOA yang tadi diketahui dikali 5%. 5% itu margin NOPAT yang tadi juga diketahui. Lalu yang B itu yang ditanya ROCE atau ROCE itu 10% itu RNOA ditambah 1,786 itu rasio leverage dikali 4,4% itu spreadnya. Jadi hasilnya 17,86%. Yang C itu ROE, RNOA ditambah leverage advantage. Jadi 10% ditambah 7,86%, jadi hasilnya 17,86%. Next. Soal selanjutnya ada exercise 8.8. Soalnya pengembalian aset operasi bersih adalah fungsi dari margin laba dan perputaran aset operasi bersih. Perintahnya, bagaimana Anda yakin bahwa pengetahuan tentang margin laba operasi dan perputaran aset operasi akan berkontribusi pada analisis laporan laba atas aset operasi bersih untuk perusahaan berikut, yaitu jika bisnis melaporkan laba tinggi atas aset operasi bersih adalah apakah margin laba keduanya buat penilaian Anda sesuai dengan norma industri. Yang pertama itu yang A ada BMW, yang B ada Ford, yang C ada Saks Fifth Avenue, yang D ada Target, yang E ada Walmart, yang F ada McDonald's, yang G itu ada Amazon.com. Nah, untuk jawabannya, penilaian margin keuntungan dan perputaran aset relatif terhadap norma industri. Jadi tergantung sama norma industri yang ada. Nah, yang A untuk BMW itu margin keuntungannya dia lebih tinggi dan perputaran asetnya lebih rendah. Untuk Ford, perputaran asetnya lebih tinggi dan margin keuntungannya itu lebih rendah. Untuk C itu Saks Fifth Avenue itu margin keuntungannya lebih tinggi dan perputaran asetnya bisa sama atau serupa atau lebih rendah. Untuk yang D itu Target, perputaran asetnya lebih tinggi dan margin keuntungannya bisa sama atau serupa atau bahkan lebih rendah. Untuk yang E itu sama Walmart, perputaran asetnya lebih tinggi dan margin keuntungannya serupa atau lebih rendah. Untuk Target dan Walmart itu sama jawabannya karena dia satu industri, itu supermarket gitu. Untuk yang F itu McDonald's, perputaran asetnya lebih tinggi dan margin keuntungannya itu bisa serupa atau lebih tinggi. Untuk yang G itu Amazon.com, perputaran asetnya lebih tinggi dan margin keuntungannya lebih rendah. Lalu latihan berikutnya itu ada problem 8.3. Di sini ada soalnya itu laporan keuangan dari Merck & Company. Ini tahun ke-9 data keuangannya. Ya, jumlah uangnya ini dalam juta dolar. Di sini ada data laporan laba rugi, penjualannya sebesar $7.120, depresiasinya 230, beban bunganya 10, pendapatan sebelum pajaknya 2.550, pajak penghasilannya 900, laba bersihnya 1.650. Untuk data neracanya ada aset lancar sebesar $4.850,
Aset tetapnya itu 2.400, total asetnya 7.250, kewajiban lancarnya 3.290, hutang jangka panjang 100, ekuitas pemegang sahamnya ada 3.860, total kewajiban dan ekuitas pemegang sahamnya 7.250. Perintahnya yang A, hitung laba atas ekuitas biasa untuk tahun ke-9 menggunakan jumlah akhir tahun dan dengan asumsi tidak ada dividen yang disukai. Yang B, pisahkan Rosemark menjadi komponen operasi atau RNOA dan non-operasional. Komentari penggunaan mark leverage. Asumsikan semua aset dan kewajiban lancar beroperasi. Dan tarif pajaknya sebesar 35%. Untuk yang A, ROSE-nya yaitu 1.650 itu laba bersih dibagi dengan 3.860 itu ekuitas pemegang sahamnya. Jadi hasilnya setelah dibagi itu 42,7%. Untuk nopatnya 2.250 itu pendapatan sebelum pajak ditambah 10 yaitu beban bunga dikali 1 dikurangi 0,35 itu tarif pajak yang tadi diketahui di soal. Hasilnya 1.664. Nah, nopatnya diubah menjadi RNOA. RNOA-nya itu nopat dibagi dengan 3.960. Hasilnya 42%. Lalu pengaruh financial leverage-nya hanya 7%, 0,7%. Karena dilihat ROSE-nya 42,7%, RNOA-nya 42%. Jadinya pengaruh financial leverage-nya hanya 0,7%. NFO-nya atau NFP-nya ini tidak signifikan. Sebagian besar Rosemark tahun ini berasal dari hasil operasi. Nah, pendapatan sebelum pajak penjualannya itu 0,36. Laba bersih untuk penjualannya itu 0,23. Lalu penjualan atau aset tetapnya itu 2,97. Penjualan atau total asetnya 0,98. Total kewajiban atau ekuitasnya itu 0,88 dan kewajiban atau ekuitasnya itu 0,03. Lalu kita masuk ke materi. Ini materi chapter 9, judulnya analisis prospektif. Lanjut. Analisis prospektif itu apa sih? Analisis prospektif dapat dilakukan hanya setelah laporan keuangan historis disesuaikan untuk mencerminkan kinerja ekonomis perusahaan secara akurat. Analisis prospektif merupakan inti penilaian efek. Analisis prospektif juga berguna untuk menguji ketepatan rencana strategi perusahaan. Untuk itu, perlu dianalisis apakah perusahaan mampu menghasilkan arus kas yang cukup untuk mendanai pertumbuhan yang diharapkan, atau apakah perusahaan memerlukan pendanaan utang atau ekuitas di masa depan. Perlu dianalisis pula apakah rencana strategis kini akan menghasilkan manfaat seperti yang diramalkan oleh manajemen perusahaan. Dan akhirnya, analisis prospektif berguna bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Zefrin. Untuk Zefrin dipersilakan. Analisis perspektif. Analisis perspektif dilakukan pada tahap akhir proses analisis laporan keuangan. Setelah seluruh data historis laporan keuangan berhasil dikumpulkan dan disesuaikan sehingga mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan secara akurat. Penyesuaian tersebut misalnya yang pertama itu transitory item telah dieliminasi dari laporan laba rugi. Yang kedua itu ada item yang dicatat sebagai bahan atau expense oleh manajemen mungkin harus dikapitalisasi dan sebaliknya. Yang ketiga itu adalah sewa operasional, operating lease telah dikapitalisasi. Yang keempat itu penyesuaian kembali pendanaan off balance sheet, meliputi proyeksi atau ramalan laporan keuangan perusahaan, peramalan jangka panjang long term forecasting dan peramalan jangka pendek short term forecasting. Selanjutnya, tujuan analisis perspektif yang pertama itu menjelaskan proses proyeksi laporan laba rugi neraca dan laporan arus kas. Yang kedua, membahas dan mengilustrasikan pentingnya analisis sensitivitas. Yang ketiga, menjelaskan penerapan proses proyeksi dalam penilaian efek ekuitas. Yang keempat,
membahas konsep penggerak nilai dan pembalikannya pada tingkat keseimbangan jangka panjang. Selanjutnya, manfaat analisis perspektif yang pertama itu adalah security valuation. Peramalan jangka panjang dilakukan dalam proses penilaian surat berharga. Yang kedua adalah manajemen assessment atau viabilitas atau visibilitas. Rencana strategis perusahaan dapat terukur melalui peramalan kinerja keuangan. Yang ketiga itu adalah assessment of solvency, yaitu analisis perspektif sangat bermanfaat bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan dan pelunasan hutang jangka panjang ataupun jangka pendek. Peramalan jangka panjang itu sama dengan penilaian surat berharga ekuitas. Peramalan jangka pendek itu penilaian solvensi dan likuiditas jangka pendek. Teknik analisis yang pertama itu adalah proyeksi laporan laba rugi, yang kedua proyeksi neraca, yang ketiga proyeksi aliran kas, yang keempat peramalan dengan analisis pro forma. Proyeksi laporan keuangan. Laporan laba rugi, proses proyeksi dimulai dengan pertumbuhan penjualan yang diharapkan. Dalam contoh ini digunakan tren historis untuk memprediksi tingkat penjualan di masa depan. Analisis lebih rinci melibatkan informasi eksternal seperti yang pertama, tingkat aktivitas ekonomi makro yang diharapkan karena pembelian pelanggan dipengaruhi oleh tingkat penghasilan pribadi yang bisa dibelanjakan atau personal disposable income. Analisis mengikut sertakan estimasi yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya, dan dari pertumbuhan penjualan eceran pada khususnya. Sebagai contoh, bila ekonomi membaik, dapat diproyeksikan adanya kenaikan penjualan dibandingkan penjualan tahun lalu. Yang kedua itu adalah peta persaingan, apakah jumlah pesaing bertambah atau apakah pesaing yang lebih lemah menghentikan operasinya. Perusahaan peta persaingan akan mempengaruhi proyeksi atas unit penjualan maupun kemampuan perusahaan untuk kenaikan harga. Kedua hal tersebut akan berdampak pada pertumbuhan. Yang ketiga, bauran toko baru dan toko lama. Toko baru pada umumnya menikmati kenaikan penjualan yang lebih besar dibandingkan toko lama karena toko baru dapat meraih pasar yang tidak tertangani dengan baik atau menyediakan komposisi barang terkini dibandingkan dengan pesaing yang ada. Toko lama umumnya tumbuh seiring dengan tingkat pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan. Karenanya, analisis harus mempertimbangkan rencana ekspansi yang diumumkan oleh manajemen. Laporan laba rugi, contohnya penjualan tahun pertama $46.839, yang selanjutnya tahun kedua $42.025, yang tahun ketiga $37.410. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri laporan laba ruginya. Selanjutnya, proses proyeksi laporan laba rugi. Langkah-langkahnya yang pertama adalah satu, proyeksi penjualan, yang kedua proyeksi COGS dan laba kotor dengan rata-rata historis sebagai persentase penjualan. Yang ketiga, proyeksi beban administrasi umum dengan rata-rata historis sebagai persentase penjualan. Yang keempat, proyeksi biaya depresiasi dengan rata-rata historis nilai buku awal tahun aktiva yang disusulkan. Yang kelima, proyeksi biaya bunga sebagai persentase bunga utang awal tahun dengan tingkat bunga tetap atau proyeksi. Yang keenam, proyeksi pajak dengan rata-rata historis pajak dibanding laba kena pajak. Berikutnya proyeksi laporan laba rugi. Dalam jutaan laporan laba rugi yaitu total pendapatan langkah proyeksi 1, kemudian ada estimasi yaitu 52.204, kemudian harga pokok penjualan langkah proyeksi 3, terus 35.000
35,047. Kemudian laba kotornya 2 yaitu 17.157. Kemudian beban penjualan umum administrasi yaitu langkah proyeksinya 4, 11.741. Kemudian beban penyusutan dan amortisasi 5, 1.410. Kemudian beban bunga 6, 493. Kemudian laba sebelum pajak 7, estimasinya 513. Kemudian beban pajaknya langkah proyeksinya 8, estimasinya 1.328. Kemudian laba rugi dari pos luar biasa dan operasi yang dihentikan. Langkah proyeksinya 9, kemudian estimasinya 0. Laba bersihnya 10, kemudian estimasinya 2.185. Kemudian saham beredarnya langkah proyeksinya 0, kemudian estimasi 891. Kemudian pertumbuhan penjualan estimasi tahun 2000 yaitu 11,455%. Kemudian margin laba kotor 32.866. Kemudian beban penjualan umum dan administrasi 22.490. Kemudian beban penyusutan atau aset tetap kotor tahun lalu yaitu 6.333. Kemudian beban bunga atau utang jangka panjang tahun lalu yaitu 5.173. Kemudian beban pajak atau laba sebelum pajak yaitu 37.809. Kemudian proyeksi neraca. Langkah-langkahnya yaitu saldo yang keenam, saldo utang jangka panjang diasumsikan sama dengan utang jangka panjang tahun sebelumnya dikurangi current maturities dari perhitungan 4. Kemudian asumsikan kewajiban jangka panjang lainnya sama dengan saldo tahun lalu, kecuali menunjukkan tren yang jelas dan berbeda. Kemudian saldo saham biasa awal diasumsikan sama dengan saldo tahun sebelumnya. Kemudian laba ditahan dianggap sama dengan saldo tahun lalu, plus minus laba bersih, rugi bersih, dan dikurangi dividen yang diharapkan untuk dibagi. Kemudian pos ekuitas lainnya dianggap sama dengan saldo tahun sebelumnya, kecuali menunjukkan tren yang jelas dan berbeda. Kemudian proyeksi aktiva lancar non-kas dengan menggunakan proyeksi penjualan atau COGS dan rasio perputaran yang relevan. Kemudian proyeksi kenaikan PP dan E, property, plant, and equipment dengan estimasi CAPEX yang didasarkan tren historis yang diperoleh dari MD dan A, Management Discussion and Analysis, laporan tahunan. Kemudian proyeksi kewajiban lancar selain utang dengan dasar proyeksi penjualan atau COGS dan rasio perputaran yang relevan. Kemudian hitung utang jangka panjang yang jatuh tempo pada periode berjalan berdasarkan catatan utang jangka panjang. Kemudian utang jangka pendek lainnya diasumsikan tidak berubah dari saldo tahun sebelumnya kecuali menunjukkan tren yang jelas dan berbeda. Kemudian proyeksi saldo kas. Jika estimasi saldo kas jauh lebih tinggi atau lebih rendah, penyesuaian lebih lanjut dapat dilakukan untuk yang pertama menginvestasikan kelebihan kas dalam marketable securities, kemudian mengurangi utang jangka panjang dan atau ekuitas secara proporsional sehingga tetap menjaga tingkat leverage keuangan yang konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian langkahnya, yang pertama proyeksi saldo kas awal, yang kedua peningkatan atau penurunan kewajiban dan ekuitas yang diperlukan untuk menentukan persen historis kas dibanding total aktiva. Kemudian pendanaan atau pembayaran dengan proporsi historis utang dan ekuitas. Kemudian selanjutnya analisis sensitivitas dalam peramalan. Tentukan asumsi-asumsi yang mungkin ada, misal sales growth, expense percentage, dan turnover rates untuk menentukan asumsi yang paling berpengaruh dalam proyeksi laba dan aliran kas. Kemudian amati dengan cermat variabel yang berpengaruh. Kemudian siapkan skenario yang diharapkan optimis dan pesimis untuk menentukan hasil yang mungkin terjadi pada range of possible outcomes. Kemudian dalam bentuk relatif sederhana, model penilaian memerlukan estimasi atas 6 parameter berikut. Yang pertama, pertumbuhan penjualan. Yang kedua, margin laba bersih atau net income atau sales. Yang ketiga, perputaran modal kerja bersih, sales atau net working capital. Yang keempat, perputaran aset tetap
atau sales atau fixed asset. Yang kelima, leverage keuangan atau operating asset atau equity. Yang keenam, cost of equity capital. Sekian dan terima kasih. Kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf.